Halo semua, kembali lagi ke channel ini. Dan hari ini kita akan merestorasi lagi motor Revo Koperasi. Ya, seperti kawan-kawan lihat semua, beginilah keadaannya. Yang keadaan bodinya sudah cukup parah karena ini hasil dari sudah pernah direstorasi sebelumnya, sudah pernah dicat sebelumnya menggunakan cat aerosol, sehingga setelah beberapa tahun catnya sudah mulai pudar dan bahkan ada beberapa bagian bodi yang sudah mulai retak. Setelah proses pembongkaran semua bagian bodi, dan seperti kawan-kawan lihat semua, inilah hasil atau keadaan bodi sebelum direstorasi. Ya, bodinya catnya sudah mulai retak karena terpapar matahari dan terkena hujan, dan bodi kasarnya juga sudah mulai retak parah. Ini keadaannya sangat memprihatinkan dan ini yang ditakutkan oleh beberapa tukang cat ya. Untuk proses pertama kita akan melepas stiker, yang mana ini bukan stiker original lagi, jadi sangat mudah untuk proses pelepasannya. Dan setelah proses pelepasan stiker, langsung saja kita naik ke amplas menggunakan air dan sabun. Di sini saya gunakan amplas dengan grade 400 ya, amplas merah. Kemudian dilanjutkan dengan amplas grade 600 ya, amplas hitam. Setelah proses pengamplasan, kita pastikan semua keadaan bodi itu sudah kering. Kemudian kita lanjutkan dengan primer grey 9120 dari Diton Premium untuk sebagai dasaran. Di sini saya gunakan primer grey dengan jarak semprot 10 sampai 15 cm dengan metode penyemprotan 2 kali atau 2 lapis, tipis merata, karena primer grey ini tidak perlu terlalu tebal, cukup untuk menutupi bodi plastik saja sudah cukup. Setelah lapisan pertama kering, berikutnya baru kita mulai ke lapisan keduanya ya. Jadi tipis merata, pastikan semua bagian tertutup. Dan ini adalah keadaan pengecatan setelah satu lapis secara merata. Untuk lapis kedua sama saja 10-15 cm, dan setelah kering inilah hasil pengecatan setelah lapis kedua. Jadi tipis-tipis saja. Sambil menunggu bodi yang tadi mengering, kita lanjutkan pembersihan bodi bagian tameng depan ini, karena ini adalah bagian yang paling parah. Saya menggunakan thinner dan kuas karena bagian ini tidak bisa diamplas dengan amplas grade manapun, sehingga kita harus menggunakan thinner dan kuas untuk melunakkan kembali catnya ya. Ini untuk merontokkan catnya sangat susah kawan-kawan, sehingga saya harus menggunakan bagian belakang dari cutter untuk mengkerok semua catnya yang sangat tebal ya, karena berlapis-lapis antara cat clear. Ini harus dirontokkan karena memang tidak bisa dilapisi lagi. Jika kita lapisi lagi maka catnya akan lebih retak kawan-kawan, sehingga harus dirontokkan semua bagian yang sudah mulai retak tadi ya. Beginilah proses kita lakukan secara perlahan, sedikit demi sedikit, sampai semua bagian bersih. Setelah pak bodi lain sudah mulai kering, kita lanjutkan dengan Diton Premium 9109 black ya. Ini hitam biasa, hitam basic, yang kita cat secara tipis merata juga sama seperti epoksi tadi, sebanyak 2 lapis dan ditambah setengah lapis untuk meratakan semua bagian yang tidak rata nantinya. Dengan jarak semprot 10-15 cm secara tipis-tipis merata.
Beginilah jadinya setelah kita cat satu lapis secara merata tadi kawan-kawan. Warna hitamnya sudah mulai nampak, namun ada masih belang-belang atau bercak yang warna putih, sehingga kita harus melanjutkan dengan pengecatan lapisan kedua. Proses pengecatan lapisan kedua juga sama, namun jarak semprotnya itu memang 15 cm saja, supaya catnya jatuh secara lebih merata ke semua bagian dan nanti menjadikan hasilnya lebih maksimal. Dan kalian pastikan bagian sudut-sudutnya itu terkena cat dengan merata, sehingga tidak ada belang-belang karena bekas cat yang tidak merata kawan-kawan. Oke, setelah bagian bodi dipastikan kering, kita lanjutkan dengan clear gloss dengan kode C81 clear gloss dari Sapporo Ultimate. Proses pengekliran itu sebanyak 2-3 lapis secara perlahan, dan dia harus dicat secara searah. Beginilah penampakan setelah satu lapis clear setelah kering, dan dia tidak terlalu glossy, masih belum terlalu glossy, sehingga kita harus melanjutkan ke lapisan kedua. Dengan metode yang sama, maka kita akan melakukan pengekliran kedua, yang mana jarak semprotnya masih sama, namun kita pastikan semua bagiannya tertutup. Beginilah penampakan setelah selesai kita clear di lapis kedua. Beginilah hasilnya setelah 2 lapis. Hasilnya itu sudah mulai nampak bagus, mengkilap, dan kita pastikan ini pengeringannya selama 3-4 hari. Setelah 4 hari baru kita lanjutkan dengan proses pemasangan bodi semua. Dan inilah hasil setelah kita restorasi motor Revo Koperasi kita kawan-kawan.